Selamat pagi, Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur pada Tuhan, kalau hari ini, Sabtu tanggal 11 Juli 2020, kita kembali bertemu dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi baru yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami percaya itu merupakan kasih setia Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagian Alkitab yang hari ini akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajak kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang." Demikianlah bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar kata gunung, apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu terbayang kalau Bapak Ibu pergi ke puncak dan di sana bisa melihat gunung dan merasakan hawa sejuk ketika sampai di puncak. Tentu hal ini tidak dapat kita nikmati, apalagi kalau kita tinggal di kota seperti Jakarta ini. Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini berjudul Naik ke Gunung Tuhan. Naik ke Gunung Tuhan. Untuk bangsa Israel, bangsa ini memiliki pemahaman tersendiri atau pemahaman khusus mengenai gunung. Saya akan bacakan buat kita semua Keluaran 3 ayat 1 sampai 3. Keluaran 3 ayat 1 sampai 3. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah,
yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Bagian Alkitab yang baru saja kita dengar Bapak Ibu, dinyatakan bahwa Musa melihat semak duri yang menyala namun tidak dimakan api ketika di atas Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Dan tentu kita juga ingat Bapak Ibu, Musa menerima kedua loh batu yang berisi firman Allah ketika Musa di Gunung Horeb pula atau di Gunung Sinai. Dan ini dicatat di dalam Keluaran 31 ayat 18. Jadi Bapak Ibu, untuk bangsa Israel, gunung dipahami sebagai tempat Allah hadir atau Allah bersemayam. Dan di sanalah atau di gunung itulah Allah menyatakan kehendak atau perintahnya. Saya ulangi, jadi untuk bangsa Israel, gunung dipahami sebagai tempat Allah hadir, tempat Allah bersemayam, dan dari sana Allah menyatakan kehendak atau perintahnya. Bapak Ibu, kitab Yesaya yang baru saja kita bacakan, khususnya pasal 1 sampai 39, itu berisi nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Bapak Ibu, pada zaman Nabi Yesaya, banyak dari bangsa Israel hidup dalam kegelapan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah berhala. Mereka memberikan persembahan kepada ilah-ilah lain. Hidup mereka tentu jauh dari bimbingan Tuhan. Maka menyikapi hal ini, Nabi Yesaya menubuatkan di ayat kedua, kembali saya bacakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Gunung Tuhan akan memancarkan cahaya ke segala penjuru, sehingga bangsa-bangsa datang kepada Allah yang merupakan sumber keselamatan. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan kondisi saat ini, kondisi di mana atau zaman di mana kita ada saat ini, bukankah kondisinya tidak jauh berbeda dengan kondisi zaman Nabi Yesaya? Maksudnya adalah banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Mereka hidup di dalam kegelapan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah saat ini kita masih setia dalam mengikuti dan meneladani Tuhan Yesus? Atau pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi membuat kita tidak lagi setia menjadi murid Yesus? Tentu Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menggampangkan pergumulan hidup yang Bapak Ibu hadapi dan jalani. Namun, biarlah melalui nubuatan Nabi Yesaya pada pagi hari ini, ada ajakan Tuhan
kepada kita semua untuk berubah dari hidup dalam dosa kepada hidup dalam ketaatan. Dari berjalan di jalan yang jahat beralih ke jalan Tuhan. Dari berjalan dalam gelap menjadi jalan yang terang. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu, bila setiap dari kita kembali menyatakan komitmen kita dalam kesetiaan, dalam meneladani dan mengikuti firman Tuhan, itu alangkah indahnya. Buat saya pribadi, firman Tuhan yang saya baca seringkali itu menegur saya, menyatakan kesalahan yang saya lakukan, dan mendidik saya di dalam kebenaran. Dan untuk hal itu saya bersyukur, khususnya untuk pembacaan kita pada pagi hari ini. Tema utamanya adalah ajakan untuk kembali ke jalan Tuhan untuk kita semua. Maukah kita menyambut panggilan Tuhan? Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami boleh renungkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami harus akui dalam menjalani kehidupan kami, tidak jarang kami goyah dan goyang Tuhan. Di dalam kesetiaan kami mengikuti Tuhan. Kami tidak lagi taat dalam mendengar apa yang Tuhan inginkan, tapi malah kami menyimpang dari apa yang Tuhan ajarkan. Tapi kami berterima kasih kalau pagi hari ini kami kembali diingatkan dan Tuhan kembali mengajak kami untuk kembali ke jalan Tuhan. Kami percaya jalan Tuhan merupakan jalan yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami, anak-anak-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana kami boleh tinggal dan hidup. Tuhan berkati pemerintah kami, khususnya di dalam saat menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tantangan masih ada di depan, dan juga untuk saat-saat memasuki dan menjalani kehidupan new normal. Tuhan berkati pimpinan kami Tuhan, yang harus mengatasi kondisi ekonomi, kesehatan, dan yang lain-lain Tuhan. Berikan mereka hikmat, supaya mereka bisa membawa bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GKI Samanhudi secara khusus, dan gereja-gereja yang lain yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk rencana kebaktian on-site di GKI Samanhudi yang akan mulai besok hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Tuhan memberkati rencana dan persiapan dari majelis jemaat untuk menyelenggarakan kebaktian on-site pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Kami Tuhan juga berdoa untuk kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kehidupan kami juga boleh menjadi kesaksian yang hidup, supaya setiap orang yang melihat kami boleh memuliakan nama Bapa di surga, dan boleh menjadi kesaksian yang baik untuk orang yang melihat dan bertemu dengan kami. Tuhan,
Setelah ini kami akan melakukan kegiatan kami pada hari ini. Tolong Tuhan pimpin dan berkati supaya semuanya boleh berjalan di dalam pimpinan kasih setia Tuhan saja. Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Semuanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.